Di awal film, kita diceritakan sebuah insiden kebakaran yang terjadi pada tahun 1965 di Hong Kong yang kala itu menghanguskan ribuan rumah warga hingga didirikanlah sebuah rumah susun oleh pemerintah untuk dihuni keluarga korban yang jumlahnya lumayan banyak, di mana seiring dengan berjalannya waktu sampai tahun 1985, rumah susun tersebut justru banyak melakukan kegiatan tindak kejahatan. Banyak sekali anggota gangster yang kerap tumbuh dan membuat kekacauan di sana, dan di sana ada 5 orang sahabat yang tumbuh besar bersama, yang salah satunya bernama Chang Ho Nam, yang saat dia tengah bermain bola, ia tak sengaja mengenai salah seorang pemimpin gangster bernama Guan yang akhirnya membuatnya harus dipukuli habis-habisan. Di sela-sela kekacauan tersebut, muncul seorang ketua dari kelompok gangster lain bernama Paman B, yang di sini Paman B meminta Guan untuk berhenti. Lantas si Nam dan teman-temannya meminta diangkat jadi anak buah Paman B, dan setelahnya adegan maju ke tahun 1995, dan inilah pembentukan masing-masing dari wajah mereka. Yang pertama ada Chang Ho Nam sebagai murid senior, Dae Tin Ye orang yang paling kalem, Chicken sangean tapi keren, Popan si cupu, dan ada kakaknya yaitu Chopan, dan mereka saat ini sudah resmi jadi anggota Paman B. Mereka hendak menjalankan sebuah misi untuk menyerang seseorang musuh yang bernama Babe. Chicken yang ditugaskan membawa senjata justru dibuat panik karena tiba-tiba saja lift mengalami kerusakan, dan di sini si Pak Pendeta yang melihat Chicken membawa senjata mengklaim bahwa ini semua atas kemauan Tuhan yang tak suka perbuatan Chicken, dan Chicken diminta berdoa agar liftnya bisa terbuka kembali, dan hasilnya ketika Chopan berhasil memancing anak buahnya tersebut, tiba-tiba dan ternyata Babe sendiri rupanya adalah temannya Guan, dan saat mendengar orang yang membunuh temannya adalah si Nam dan Chicken, Guan cukup dibuat tak terima karena kebetulan Nam juga punya hutang dengannya, dan Nam sendiri saat ini masih merayakan keberhasilan membunuh Babe. Di situ terlihat pula ada Paman B yang turut merayakan. Chopan dan Chicken pun turut membawa pacarnya untuk bersenang-senang bersama, dan karena kebetulan sama-sama kebelet kencing, si Nam dan Paman B pergi ke toilet bersama, yang tak lama datang pula rombongan Guan yang ingin bersenang-senang juga. Dan di sini terjadi sedikit cekcok lantaran Guan meledek bisnis Paman B yang terkesan terlalu bersih, yang itu cukup membuat Paman B kesal. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Dengan status mereka yang merupakan kelompok gangster ternama saat ini, nyatanya tak membuat semua orang takut, termasuk wanita yang satu ini. Wanita ini dengan beraninya malah mencuri mobil mereka berlima, yang membuat mereka berlima sontak geger dan mulai mencarinya. Dan mula-mula mereka menanyakan ke seorang penadah mobil curian, yang tapi si penadah ini malah ngotot marah-marah padahal mereka hanya nanya baik-baik, yang jelas saja membuat emosi mereka naik. Lantas diajarlah si penadah saat itu juga. Di mana setelah selesai menghajarnya, didapatlah sebuah jawaban yang ternyata mobil mereka dicuri oleh seorang wanita bernama Smart dari geng lain, yaitu geng yang dipimpin oleh seorang pria bernama Fei Hong. Dan saat ini si Nam langsung bergerak masuk untuk mencarinya, di mana tepat bersamaan dengan itu ada sekelompok orang yang mencari Smart juga. Si Smart itu diketahui juga mencuri uang mereka dengan modus ingin meminjamnya sebentar, dan inilah sosok dari wanita yang bernama si Smart itu. Dia tengah
tengah membicarakan ingin menjual mobil curian yang tanpa dia sadari di belakangnya ada si pemilik yang dia langsung dibuat ketakutan juga karena ada orang yang mencarinya. Dan karena ketidaktahuannya kalau si Nam ini juga tengah mencarinya, Smart justru meminta bantuan ke si Nam untuk menghindar dari orang tersebut. Dan setelah berhasil, Smart dengan santainya malah mengajak si Nam untuk pergi menaiki mobil curiannya itu. Woi, 要整翻個車啊！上車啊！喂，你就係三餅嘢啊？帶咗出嚟未啊？聲你聽下，我大佬喺慈雲山好把炮。啊！你班仆街，我點晒你上啊？係咪想劈啊？你當嘢啊！我查清楚你嘅底啦。你好嘢，老妹。Nah, setelah puas dengan sandiwaranya, si Nam pun langsung mengikatnya di atas mobil, lantas dibawalah dia untuk diajak ke sebuah tempat agar nantinya bisa diberi hukuman. Tapi karena masih kasihan mengingat Smart ini adalah seorang wanita yang juga punya penyakit yaitu susah bicara alias gagap, mereka pun hanya meninggalkannya saja di pinggiran jalan lalu dipaksa menghabiskan banyak roti sebagai hukumannya. Tak terima atas perlakuan mereka berlima tersebut, Smart melaporkan kejadian itu ke bosnya dan saat itu rombongan mereka langsung dipanggil untuk kemudian di sini Paman B menjelaskan bahwa sebenarnya yang salah adalah anak buahnya sendiri. Di sini Paman B memberikan dua pilihan, berdamai dengan simbolis minum bersama atau perang besar-besaran, yang di sini bos Fehung memilih damai karena Fehung takut dengan kelompok mereka yang notabene ada di bawah naungan Triad. Di mana selanjutnya Sina menemui panggilan Kuan yang secara tak terduga mengajaknya bermitra dalam sebuah bisnis film ani-ani, yang di sini si Kuan menawarkan uang besar untuk Sina menjadi aktor untuk sekali main saja, yang tapi tawaran tersebut langsung ditolak. Dan saat hendak pulang, Nam mendapati ada Smart di situ yang ternyata Smart ini hendak dijual oleh bosnya. Dan sekali lagi karena merasa kasihan melihat Smart diperlakukan seperti itu, si Nam pun menolongnya dengan mengakui sebagai pacarnya. Dan dari sini mereka justru menjadi teman dekat, bahkan Smart memilih untuk tinggal bersama si Nam. 總之我唔理啊，我成世跟實你噶啦。喂，你又執翻嗰件啊？ Singkat cerita, esok hari pun tiba. Bersama Paman B dan rekan-rekan lain, Nam diajak ke rumah pemimpin dari organisasi Triad mereka, dan di sini Chicken cukup dibuat ternganga saat melihat pacar bos besar yang tengah berenang. Kedatangan mereka ke sini sendiri ialah hendak dimintai tolong oleh bos besar karena bos besar yang bernama Chiang ini memiliki bisnis perjudian di Macau dan saat ini bisnisnya ada yang mengganggu. Di mana di sini bos Chiang menjanjikan promosi untuk si Nam jika berhasil menyelesaikan tugas ini, dan mereka semua berangkat dengan Chicken yang membawa pacar. Dan begitu sampai, Chicken berpencar karena hendak bermain judi, dan saat hendak menelpon temannya, Chicken dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita seksoi di hadapannya. Untuk kemudian Chicken pun malah meninggalkan pacarnya lantas ikut dengan wanita tersebut, di mana secara mengejutkannya tiba-tiba pacar Chicken diculik oleh dua orang pria tak dikenal yang secara bersamaan Chicken sendiri justru tengah asik bersama tiga orang wanita lain. Halah. Dan tanpa dia sadari, keempat temannya saat ini tengah menunggunya. Mereka sudah diberikan arahan oleh anak buah bos besar, namanya itu kita sebut saja Jono, dan Chicken terpaksa ditinggal karena misi harus segera dilaksanakan. Namun di tengah perjalanan saat mereka masih berdebat untuk masalah strateginya, muncul dua mobil truk yang melaju kencang ke arah mobil mereka, dan tiba-tiba naasnya, Chopan tak berhasil diselamatkan dan dia harus tewas padahal belum juga memulai misinya. Dan di kondisi yang sudah sekarat tersebut, Jono datang menyelamatkannya. Sementara mereka berdua langsung menelpon si bos besar saat itu juga. Ya, terkuaklah sebuah fakta
fakta semua yang terjadi tadi, baik dari penyerangan, wanita yang ujuk-ujuk datang ke Chicken, penculikan pacar Chicken, bahkan si Jono ini adalah skenario yang dibuat oleh si Kwon yang tujuannya ingin menghancurkan geng mereka. Dan selanjutnya, Jono diminta mencekoki obat perangsang ke Sinam dan pacarnya si Chicken. Lalu Jono yang sudah disuap tersebut diminta merekam kegiatan cocok tanam mereka berdua, yang tujuan dari dibuatnya video tersebut nantinya akan diserahkan ke organisasi agar Sinam dikeluarkan dari Triad. 你點喺度啊？我淨係記得同你幫我幾鑊咋。喂，一夜夫妻百夜恩啊！哎呀，跟住我。唔該，你翻去純晚。今晨6時喺澳氹大橋發生一宗疑米中等身材，直至目前為止。 Nah, setelah Chicken akhirnya bertemu dengan yang lain, Chicken sempat disalahkan karena dianggap tak setia kawan. Tapi begitu Chicken mendengar pacarnya sudah dijebak, bahkan sudah ditiduri oleh sahabatnya sendiri, saat itu Chicken memutuskan pergi meninggalkan mereka semua. Dan setelahnya, mereka bertiga pun memutuskan pulang ke Hong Kong karena semuanya sudah berantakan. 阿特大，換單嘢黃咗，你俾下水先啦。山雞點？我已經同阿長哥揾緊佢噶啦。山雞，咁你而家打算點啊？揾我表哥矛盾話，攞去啊，過到去你自己執生啦。 Beberapa hari pun berlalu. Setelah Nam akhirnya sembuh total, mereka menghadiri rapat tahunan para Triad untuk membahas kemajuan bisnis sekaligus membahas insiden yang terjadi di Macau. Yang dalam hal ini, si Kwon memprovokasi ketua-ketua lain. Kwon juga meminta agar Sinam dikeluarkan dari organisasi, di mana selain mengajukan permintaan tersebut, Kwon juga mengajukan diri untuk menggantikan Chiang di posisinya saat ini. Di sini Kwon menjabarkan beberapa tindakan yang dilakukannya selama bertahun-tahun untuk kemajuan Triad, dan pernyataan tersebut justru didukung oleh tangan kanan Chiang yang lagi-lagi berkhianat. Ini nih orangnya. Dan pada akhirnya dibuatlah sebuah voting, dan voting tersebut dimenangkan oleh si Kwon yang mau tidak mau membuat Sinam dikeluarkan dari organisasi ini. Dan sebelum pergi, Sinam harus merasakan hukuman dengan ditusuk menggunakan dupa panas yang jumlahnya lumayan banyak. Dan itu cukup membuat Paman Bi bersedih karena selain Sinam ini sudah pasti dijebak, dialah orang yang harus menghukumnya juga. Nah, karena sudah tidak berada di dunia gangster, Sinam pun memilih membuka restoran, lantas menjalani hidup damai bersama teman-temannya. Dan untuk kisah cintanya bersama Smart pun kini semakin romantis, dan itu bisa terlihat dari momen kebersamaan mereka setiap harinya. 我都知收山大佬冇嘢叻㗎。啊？我中意你都聽唔到啊！都嘢叻啊！哇！大鑊！ Suatu ketika, saat Paman Bi tengah jalan bersama anak buahnya, Jono tiba-tiba menghadang dengan membawa tas anaknya, dan Paman Bi diminta ikut. Ternyata anak serta istrinya diculik oleh Kwon, yang tujuannya sudah pasti karena Kwon ingin menyingkirkan Paman Bi agar tidak ada lagi orang yang mengacau, dan ini merupakan balas dendam atas kematian babi di awal-awal scene tadi. Di mana saat itu juga, Kwon pun langsung membunuh Bi sekaligus anak dan istrinya, dan kabar itu langsung diketahui Sinam serta teman-temannya. Sinam di sini berusaha untuk memberikan penghormatan terakhir, yang di sini terjadi momen haru tatkala Sinam memaksa masuk, yang akhirnya diperbolehkan tapi diiringi pukulan terlebih dahulu karena Sinam ini sudah dicap sebagai pengkhianat dan bukan lagi sebagai anggota Triad. 入到去你就裝啦！ Dan karena dirasa ini sudah sangat-sangatlah kelewatan, Nam pun berniat balas dendam. Dan untuk mencari bala bantuan, Nam meminta bantuan ke salah seorang pemimpin gangster untuk meminjamkan beberapa orangnya. 我都想幫你啊，但係我有心無力啊。 Ya, Chicken kembali dengan membawa pasukan yang begitu banyak, dan Chicken ini rupanya sudah sukses setelah berkiprah di Taiwan sana, dan dia memutuskan berdamai. Lantas mereka mengunjungi makam Paman Bi untuk kemudian mulai melakukan balas dendam, dan untuk membuat efek jera terlebih dahulu, mereka menghancurkan satu persatu bisnis Kwon serta menghadirkan juga polisi untuk membongkar bisnis narkoba mereka. Dan dalam misi ini, Chicken juga menyuap semua gangster termasuk tangan kanan Chiang yang dulu pernah berkhianat untuk bisa
bisa mengkhianati balik si Kuan tersebut.衰咗勾二嫂已經唔係洪興，對唔住啊，坤哥，問你邊個男唔俾你翻嚟做咩？但係本雞係俾1000萬叫佢翻嚟督你背脊。見得好清楚添。 Dalam keadaan terdesak, Kuan berhasil mengambil shotgun dari tangan Popan dan dia perlahan kabur untuk meninggalkan lokasi. Tapi tiba-tiba ya, polisi ini datang setelah sebelumnya si Kalem melapor ada orang gila yang hendak menembak. Dan setelah semua berakhir, polisi itu diapresiasi karena telah menembak seorang gangster yang saat ini telah menjadi buronan. Dan selanjutnya kita diperlihatkan mereka yang sedang berjalan beriringan untuk menemui Jiang. Dan saat ini Nam sendiri resmi dipromosikan untuk menggantikan posisi Paman B.由而家開始，陳浩南呢個名喺銅鑼灣冇人會唔識嘅。 Tamat.